Membangun perspektif gender merupakan bagian dari isu penting dalam proyeksi pembangunan bangsa. Perspektif gender pun kian dibutuhkan dalam menyongsong pembangunan. Sebab, setiap pengambilan kebijakan, perencanaan hingga penganggaran perlu diwujudkan dengan asas kesetaraan akses, baik pemanfaatan dan kontrol sumber daya guna menekan potensi kesenjangan gender yang terjadi di masyarakat. Guna mewujudkan kesetaraan akses dan pemanfaatan sumber daya yang diharapkan, Kaukus Perempuan Politik Indonesia atau KPPI Provinsi Banten bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau DP3A KKB Provinsi Banten membangun penguatan di 8 kabupaten kota sebanten. Salah satunya penguatan sosialisasi gender dan politik di Kota Tangerang Selatan yang digelar pada Rabu 30 Agustus 2023. Mengundang 50 kader KPPI Kota Tangerang Selatan, penguatan sosialisasi gender dan politik Tangerang Selatan dihadiri oleh anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, Yudi Budi Wibowo, serta Ketua Komisi 3 DPRD Tangerang Selatan, Zulfa Sungki Setiawati, yang secara langsung menyapa serta memberikan penguatan wawasan politik kepada para peserta. Mengawali sambutannya, anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, Yudi Budi Wibowo, menyampaikan fungsi strategis politik sebagai bagian dari proses yang menjadi landasan dalam setiap pembentukan kebijakan maupun pengambilan keputusan di berbagai aspek kehidupan. Terkait hal tersebut, Yudi pun dalam sambutannya memotivasi peserta untuk mengikuti dengan serius kegiatan sosialisasi penguatan gender dan politik yang digagas oleh KPPI Banten bersama DP3A KKB Banten. Selanjutnya, Yudi menjelaskan terkait partisipasi politik perempuan yang semakin diperhitungkan. Hal tersebut bahkan telah diatur dalam undang-undang yang menekankan keterwakilan perempuan sebesar 30% yang wajib dipenuhi oleh seluruh partai politik yang berpartisipasi pada pemilu. Kebijakan tersebut membuktikan bagaimana undang-undang telah mendorong hadirnya perempuan di politik yang perlu direspon positif oleh seluruh perempuan Indonesia, terutama di Banten. Pada kesempatan tersebut, Yudi mengapresiasi dinamika politik di Tangerang Selatan, di mana peran perempuan di politik sudah sangat diperhitungkan dalam setiap pengambilan kebijakan politik di wilayah tersebut. Untuk itu, Yudi berharap peserta dapat memanfaatkan momentum kegiatan penguatan sosialisasi gender dan politik tersebut sebagai ruang diskusi serta memperkaya pemahaman politik perempuan, sehingga ke depan semakin banyak perempuan-perempuan hebat Banten yang berkiprah di politik. Bahwa segala sesuatu yang menyangkut kebijakan, yang mengangkut kebijakan politik dan lain sebagainya, kebijakan pemerintah, kebijakan sekolah, kebijakan kerja, semuanya dan itu dirumuskan dalam proses politik. Ya. Jadi kalau ibu-ibu misalnya yang ada di sini bayar pajak, bahwa ibu-ibu mau kerja, mau sekolah dan lain sebagainya, itu semua diatur dalam aturan yang namanya kebijakan, dan itu prosesnya melalui proses politik. Ya, ada surat keputusan dari wali kota, ada surat keputusan dari gubernur, yang itu yang kemudian melandasi misalnya kepala dinas tenaga kerja, kepala dinas sekolah dan lain sebagainya, itu membuat sebuah kebijakan. Nah, keputusan itu, keputusan gubernur, keputusan wali kota itu pun tidak lahir hanya gara-gara keinginan wali kota. Semuanya melalui proses politik, pembicaraan dan pendiskusian lewat DPR. Menurut undang-undang, Bu, partai politik bisa menjadi partai politik peserta pemilu kalau pengurusnya mengakomodir kurang lebih 30% perempuan dalam susunan pengurus. Jadi kalau pengurus satu DPC partai politik jumlahnya 30, 10-nya harus perempuan. Kalau tidak, partai politik itu tidak bisa mengikuti atau tidak bisa menjadi partai peserta pemilu. Jadi kuatnya peran perempuan ada di situ. Ada lagi yang namanya kalau kita sudah jadi partai pemilu, biasanya kan ikut pemilu ya.
ada caleg, ya. Caleg juga sama. Caleg juga sama, di satu dapilnya Bung Julfa berapa kursi? 9 kursi. Dapil Bung Julfa itu 9 kursi. Ya, 30%-nya harus perempuan. 3 orang wakilnya itu harus perempuan. Kalau kurang, nggak bisa kemudian Bung Julfa mencalonkan diri. Gitu. Minimal harus 3 orang. Yang dapil mana? Yang Pondok Aren mana? Ada orang Pondok Aren? Pondok Aren itu ada 11 kursi kalau tidak salah ya. 4, berarti harus ya 4 perempuan. Itu aturan undang-undang. Jadi nggak bisa kita tawar lagi, nggak bisa kita diskusikan lagi. Jadi aturannya kita seperti itu. Pada bagian lain, Yudi Budi Wibowo menekankan kepada para peserta bahwa pada dasarnya setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam pembangunan, khususnya melalui bidang politik. Mengakhiri sambutannya, Yudi pun membuka acara secara resmi yang disambut antusias oleh para peserta penguatan sosialisasi gender dan politik di Tangerang Selatan. Penguatan sosialisasi politik dan gender di Tangerang Selatan menghadirkan 2 narasumber, di antaranya Ketua Komisi 3 DPRD Tangerang Selatan Zulfa Sungki Setiawati. Hadir pada kesempatan tersebut, Zulfa berbagi pengalamannya yang semula hanya seorang ibu rumah tangga, hingga akhirnya terjun dan berkiprah di politik. Zulfa pun memberikan pandangannya terkait masih rendahnya partisipasi perempuan di politik. Salah satunya akibat kurangnya rasa percaya diri dan keraguan-raguan yang dimiliki perempuan yang perlu terus didorong dan dimotivasi untuk mampu berbuat lebih bagi masyarakat. Harus kita angkat ya, karena bagaimanapun juga kita dengan perempuan harus sama-sama mempunyai peran penting dalam pembangunan yang ada di Kota Tangerang Selatan. Dan alhamdulillah tadi juga disampaikan bahwa saya riwayat sejarahnya itu bukan dari seorang politikus. Saya hanya sebagai ibu rumah tangga, saya hanya sebagai pendamping suami, saya beraktif, berkiprah di Dharma Wanita Kota Tangerang Selatan, dan sebagai Ketua Popja 2 PKK Kota Tangerang Selatan. Itu kiprah saya dari tahun 2008 akhir berdirinya Kota Tangerang Selatan. Saya sudah mengikuti suami saya berkiprah di PKK dan Dharma Wanita. Dan alhamdulillah izin Allah di 2018 saya ingin mengajukan berniat kepada suami saya untuk menjadi anggota DPRD Kota Tangerang Selatan. Dan alhamdulillah itu didukung. Dan izin Allah juga kita ada di Partai Gerindra. Karena bagaimanapun semua partai perempuan itu sangat dibutuhkan. Dibutuhkan itu bukan perempuan yang hanya diam saja, tapi mempunyai peran penting di dalamnya. Karena bagaimanapun juga saya aktivis di PKK dan Dharma Wanita. Saya sudah keliling seluruh Kota Tangerang Selatan dari kelurahan-kelurahan dan kecamatan. Dan mereka sudah tahu Bu Zulfa siapa. Dan alhamdulillah ini menjadikan sambut bergayung. Dan alhamdulillah kita diterima dari Partai Gerindra dan insya Allah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya dari partai bahwa kami turun terjun langsung, tidak ada perbedaan di antara kami. Dan alhamdulillah ini menghasilkan yang terbaik, izin Allah. Dan bagaimanapun juga ibu-ibu di sini, adik-adik yang masih muda-muda sangat diharapkan untuk bisa berperan di sini. Jadi jangan takut, karena kebanyakan gini Pak, perempuan itu belum apa-apa udah takut. Aduh, takut Bu, belum apa-apa. Aduh gimana ya, mau gimana ya saya? Itu baru juga dicalonkan untuk memenuhi kuota 30%. Belum apa-apa. Aduh Bu, nggak bisa Bu. Aku nggak bisa melangkah. Itu harus seperti apa sih gitu? Aku harus seperti apa? Pertama itu yang namanya berperang. Kalah sebelum berperang. Kalau memang kita mau, kalau kita sudah ada di lingkungan kader Gerindra, ayo maju. Bagaimanapun kesempatan ada untuk kita semua. Jangan takut duluan. Kita lakukan dulu apa nih? Tanya seperti apa. Insya Allah kalau memang kita sudah berbuat, kita akan itu pengalaman buat kita. Walaupun kita hanya dijadikan, maksudnya tidak jadi menjadi anggota DPRD, tapi kita setidaknya sudah mempunyai pengalaman. Oh seperti ini, daftarnya seperti ini, dan sampailah kita sebagai bacalek DPRD Kota Tangerang Selatan. Itu suatu pengalaman yang tidak bisa diukur dengan apapun. Ya enggak? Pengalaman itu tidak bisa dibeli loh. Itu harus terjadi, harus dilakukan oleh kita sendiri. Betul nggak? Nggak ada yang namanya pendidikan untuk pengalaman, tidak ada.
pendidikan pengalaman itu harus kita terjun langsung ke masyarakat, bahwa kita baru tahu bagaimana caranya kita melakukan sesuatu. Dan alhamdulillah, insya Allah dari pertama, karena memang saya tidak ada riwayat dari politikus, dan alhamdulillah setelah saya dilantik, alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh partai, diberikan kesempatan untuk menjadi ketua Komisi 3 DPRD Kota Tangerang Selatan. Komisi 3 itu adalah penganggaran yang ada di Kota Tangerang Selatan. Seluruh penganggaran ada di Komisi 3, pendapatan. Nah, itu selama 2,5 tahun, dan alhamdulillah setelah itu saya diberikan kesempatan oleh partai sebagai wakil ketua di Komisi 4, yaitu sebagai pembangunan, yang melakukan pembangunan di Kota Tangerang Selatan itu di bawah Komisi 4. Dan alhamdulillah juga selama ini saya bergabung dengan Partai Gerindra, tidak ada satupun, tidak ada perbedaan apapun di antara kami, semua kita dilakukan sama. Zulfa menekankan tidak ada pendidikan pengalaman, sebab pengalaman didapat dari proses mencoba berbagai peluang dan hal baru serta berani mengambil resiko sebagai pembelajaran yang akan memacu pengembangan diri dan keberhasilan di masa depan. Zulfa mengajak para peserta yang didominasi oleh kaum perempuan untuk meningkatkan partisipasi politik guna mendorong terwujudnya kebijakan-kebijakan yang berbasis pengalaman dan kebutuhan perempuan. Ia juga berpesan kepada para peserta agar jangan takut terjun ke politik, terlebih jika sudah memiliki niat untuk berbuat lebih bagi masyarakat. Affirmative action merupakan cara yang banyak dipilih oleh negara sebagai jawaban terhadap kondisi sosial yang diskriminatif atau adanya ketidaksetaraan dan marginalisasi di segala bidang kehidupan akibat struktur patriarki di level publik dan privat. Tindakan tersebut merupakan diskriminasi positif atau positive discrimination yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan, yang diantaranya diwujudkan dengan kebijakan yang diatur undang-undang mengenai keterwakilan 30% perempuan dalam politik. Untuk mampu menyuarakan dan menyelesaikan berbagai persoalan yang berbasis gender, keterwakilan perempuan di politik memang dinilai sangat penting. Sebab dengan pengalaman dan kepentingan yang dibawa keterwakilan perempuan, diharapkan mampu memperjuangkan suara-suara perempuan menjadi sebuah kebijakan yang ramah terhadap perempuan. Selanjutnya turut memotivasi para peserta penguatan sosialisasi gender dan politik Kota Tangerang Selatan yang digagas oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia atau KPPI Provinsi Banten bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana atau DP3A KKB Provinsi Banten. Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, Yudi Budi Wibowo menyampaikan bahwa undang-undang telah memberikan kesempatan bagi perempuan untuk bisa berkontribusi lebih dan tidak hanya sekedar menjadi komoditi politik jelang pemilu. Dengan gaya pembawaan yang santai, Yudi menciptakan suasana yang menyenangkan bagi para peserta dengan tetap menekankan poin-poin penting mengenai sentralnya keterwakilan perempuan dalam mendukung hadirnya kebijakan publik yang ramah terhadap perempuan. Tapi kalau sudah di politik, pasti kita punya angan-angan. Karena kita mau berguna buat masyarakat. Ya, jadi anggota dewan saja sudah berguna. Apalagi kemudian menjadi wali kota, menjadi gubernur. Insya Allah banyak sekali yang bisa kita lakukan buat masyarakat. Makanya ibu, nah kalau ibu cuma punya cita begitu, ya jangan dijauhi, dideketin ya. Dideketin ya, dipepet terus. Tapi jangan tiap hari atau pepetnya. Ya kan, bujukan juga butuh istirahat ya. Itu kenapa kemudian saya juga punya ketertarikan, punya keperbiakan dengan perempuan, karena saya melihat posisi. Ya mohon maaf, saya laki-laki Bu. Saya paham laki-laki itu seperti apa. Ya, karena saya laki-laki, makanya saya nggak suka sama laki-laki Bu. Iya, saya laki-laki, saya tahu laki-laki seperti apa, makanya saya nggak suka sama laki-laki. Gitu. Makanya saya suka sama perempuan, sama ibu-ibu, kita punya kesempatan yang sama. Ayo kita ambil kesempatan ini, ya, kita gunakan kesempatan ini, kita gunakan secara maksimal, gitu ya, agar kemudian ruang-ruang publik itu dipenuhi oleh ibu-ibu, dipenuhi oleh perempuan-perempuan
ya, agar kebijakannya pun itu bisa dirasakan oleh semua kalangan. Kalau laki-laki Bu, laki-laki nggak pernah tahu dapur, ya. Laki-laki nggak pernah tahu dapur, jadi kebutuhan rumah tangga, cabai dan lain sebagainya itu nggak ngerti. Ya. Padahal harga cabai itu masuk dalam ranah kebijakan publik. Yang nggak ngerti urusan dapur dan lain sebagainya nggak ngerti. Lambat sebaik yang ngerti. Tapi kalau ibu urusannya beredar mengerti dan itu diperlukan. Penguatan sosialisasi gender dan politik penting untuk dilakukan. Hal tersebut diungkapkan Zulfa Sungki Setiawati usai memberikan materi kepada 50 peserta kader KPPI Tangerang Selatan. Pada kesempatan tersebut berangkat dari pengalaman pribadi, Zulfa ingin ke depan kaum perempuan akan semakin berdaya melalui pemahaman politik yang mumpuni. Untuk itu dirinya mendorong agar kegiatan penguatan sosialisasi gender dan politik dapat terus dilakukan sehingga perempuan akan lebih melek politik serta mampu meningkatkan partisipasinya di politik. Saya sih latar belakangnya suami mau pensiun, gitu ya. Karena memang kan dia ada di dinas OPD, kepala OPD. 3 tahun lagi mau pensiun, saya menyampaikan kepada suami bagaimanapun saya harus bisa menghidupkan perekonomian keluarga. Alhamdulillah suami sangat mendukung dan alhamdulillah itu bisa. Nah, walaupun tantangannya banyak di dalam perjalanan itu, prosesnya sangat berat. Tapi insya Allah dengan mencontohkan diri sendiri dulu, kita terjun ke lapangan, terus langsung ke masyarakat. Karena bagaimanapun selama ini dari masyarakat itu kan ada bahasa bahwa kalau sudah dewan jadi itu sudah tidak turun kembali ya. Kalau sudah jadi lupa. Tapi insya Allah setelah saya dilantik, insya Allah dari 0 tahun sampai 4 tahun saya terjun langsung ke lapangan dan memberikan contoh kepada masyarakat bahwa kita tegar, bahwa bisa kita kuat. Apalagi setelah itu kan saya sendiri, saya single parent yang harus mentuntaskan tanggung jawab saya sebagai anggota DPRD harus dengan sebaik-baiknya. Karena memang bagaimanapun perempuan banyak takutnya. Daripada berani nggak takut kalau ibu-ibu rumah tangga itu yang tadinya tidak suka bersosialisasi, berorganisasi, itu hal tabu bagi mereka gitu loh. Apa sih ya politik gitu, seperti itu. Jadi kalau saya sih mengharapkan terus sering mensosialisasikan kepada perempuan biar perempuan melek politik. Bagaimanapun perempuan itu harus wajib ikut di dalam politik. Harus itu. Selanjutnya apresiasi disampaikan anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, Yudi Budiwibowo. Dirinya menilai kegiatan penguatan sosialisasi gender dan politik sangat positif untuk dilakukan, mengingat berbagai kebijakan publik lahir dari proses politik. Melalui kegiatan tersebut, Yudi bahkan mengungkapkan optimismenya bahwa perempuan mampu memberikan warna tersendiri dalam iklim politik dan kebijakan yang ada. Pandangannya tersebut dibuktikan dengan dinamika politik yang lebih dinamis dengan terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen yang menciptakan pengambilan kebijakan yang lebih progresif. Dari kegiatan yang diselenggarakan oleh KPPI Provinsi Banten dan DP3A KKB Provinsi Banten, Yudi berharap kegiatan tersebut mampu memotivasi pemberdayaan perempuan di politik, terutama mendorong perempuan-perempuan tangguh yang nantinya akan berperan menyuarakan kebijakan yang berpihak kepada perempuan. Yang mau berkecimpung di dalam politik, karena ya segala semacam yang menurut keyakinan saya gitu ya, semua itu bermula dan berujung di politik. Kebijakan-kebijakan segala macam juga bermula di politik. Kalau politik diwarnai oleh kehadiran perempuan, semakin banyak sekali tambahan-tambahan wacana ataupun apapun yang bisa mewarnai arena perpolitikan. Tidak hanya sebagai pelengkap, tapi saya sangat berharap kehadiran perempuan di politik itu bisa menjadi leader lah ya, kira-kira pendorong untuk mendorong kebijakan-kebijakan untuk masyarakat yang lebih memang berasa buat masyarakat, tidak seksis dan lain sebagainya gitu ya. Ya, dan saya yakin perempuan punya punya keahlian atau punya sen itu daripada laki-laki sebetulnya gitu.
Sampai saat ini kalau terutama di Banten itu kan kita belum keterwakilan perempuan belum sampai 30% ya. Nah, dan yang saya tahu misalnya di Tangerang Selatan gitu ya. Di Tangerang Selatan anggota DPRD-nya sudah 30% kuota perempuan dan itu cukup dinamis. Pengetahuan saya cukup dinamis. Ada yang jadi ketua komisi, ada yang jadi ketua pansus dan lain sebagainya, dan menghasilkan dinamika politik yang cukup dinamis dan kebijakannya juga cukup lebih progresif. KPPI bersama DP3 AKKB itu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosialisasi, terus memberikan pendidikan politik bagi perempuan, karena saya sangat berharap keterwakilan perempuan 30% itu tidak hanya mencukupi atau tidak hanya memenuhi undang-undang, tapi keterwakilan 30% itu memang benar-benar perempuan-perempuan yang kemudian menginginkan untuk berjuang untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang lebih progresif dan lebih berpihak pada perempuan. Kegiatan sosialisasi, pendidikan politik bagi perempuan dan lain sebagainya. Jadi peran aktif KPPI, peran aktif DP3 AKKB juga sangat penting gitu ya, sangat penting menurut saya, dan ini bisa rutin dilakukan gitu ya, sehingga seperti yang kita bilang tadi bahwa kuota 30% itu tidak hanya sekedar melengkapi kuota, tapi memang lahir perempuan-perempuan, pejuang-pejuang perempuan secara politik untuk kemaslahatan masyarakat. Ya itu. Budi berpesan kepada para perempuan untuk mengambil setiap kesempatan yang datang, serta menjadikan politik sebagai wahana untuk mampu berkontribusi lebih terhadap pembangunan dengan menghadirkan kebijakan-kebijakan yang mengedepankan perspektif gender.